maksudnya apa? Ya Hmm. kita kan nggak ada hubungan Hubungan darah, darah. gitu. Masa sih lu nggak mau? Kata dia gitu. Oh, dia bilang gitu. Mm-mm. Padahal enak tahu, lo nya aja yang belum nyobain. Dia bilang gitu. Di hari kali ini panggil saja Sylvie. Sylvie akan bercerita. Disclaimer, konten ini mungkin ada sesuatu kata-kata yang untuk dewasa, tetapi ini adalah untuk pembelajaran. Dari kisah-kisah narasumber kita bisa jadikan ilmu untuk supaya kita bisa antisipasi dalam melangkah di setiap kehidupan kita. Gitu loh. Masuk kamar aku. Hmm. Alasannya numpang ngecas. Kata dia gitu. Hmm. Loh, nggak ikut makan? Udah, kata dia gitu. Hmm. Udah tuh. Nah, terus dia udah ngecas, diam-diaman. Terus dia manggil, Dek, kenapa? Kata. Coba sini deh, cerita. Kata dia. Cerita apa? Itu yang gue baca di HP lu. Coba ceritain aja jujur. Gimana ya, nadanya tuh baik-baik gitu ngomongnya, Hmm. Hmm. pelan-pelan. Hmm. Sini, sini, sini cerita, katanya. Hmm. Sini duduk sini, katanya. Hmm. Cerita, katanya. Terus nurutlah aku duduk kan. Hmm. Itu gimana, katanya. Terus aku ceritain, tapi janji ya jangan bilang mama, Hmm. jangan bilang sama yang lain juga. Ya nggak apa-apa. Hmm. Saya diceritain cerita cerita cerita. Nah aku pikir setelah aku ceritain itu responnya bakal Ngebela. iya, dia malah nanya gini, emangnya lu sama pacar lu sebelumnya nggak pernah kayak gitu? Lebay Hmm. banget. Dia malah ngebela bapaknya ya. Iya, so aku bilang kayak ya beda dong konteksnya, ini kan Iya. ayah Iya, gitu. hubungannya kan beda. Iya, maksudnya Mm-mm. beda kan. Maksudnya Mm-mm. ini kan ayah loh, maksudnya Mm-mm. statusnya bukan yang pacar atau gimana gitu. Mm-mm. Terus dia gini, kalau sama gue mau gak? Lah. Terus aku kayak, Heeh. lah maksudnya apa? Ya Heeh. kita kan nggak ada hubungan Hubungan darah, darah. gitu. Masa sih lu nggak mau? Kata dia gitu. Oh, dia bilang gitu. Mm-mm. Padahal enak tahu, lo nya aja yang belum nyobain. Dia bilang gitu. Mm. Terus aku bilang, ih apaan sih gitu kan. Heeh. Udah, ngechat dulu aja. Terus aku Mm. bilang gitu, udah ngechat dulu aja. Nah, Mm. terus dia nahan, ciuman deh sekali, Oh. boleh nggak? Dia Mm. ngomongnya gitu. Mm. Terus? Ya nggak boleh lah, pikir aja sendiri gitu. Ya Mm. ya kali masa gua Mm. mau, maksudnya lu kan Mm. kakak Mm. gitu loh. Mm. Terus nggak, cobain aja sekali, katanya gitu. Ya Terus? sekali aja, katanya gitu Mm. gitu. Terus aku nggak mau kan, maksudnya kayak Mm. apaan sih, nggak mau gitu. Mm. Terus dia narik, dia nyosor Hmm, di kamu gak bisa situ. nolak, gak bisa Aku nolak mm, tapi ditahan sama ditahan. dia, jadi nggak bisa kemana-mana. Terus Terus? ya lah di situ. Hmm, mm, Nah, terus sambil dia mulai ngeraba-raba yang lain kan, sambil hmm, ngeraba-raba tangannya. Terus aku tepis tangannya, maksudnya kayak gak usah, maksudnya mm, berusaha ngelawan lah di situ mm, walaupun mm, susah gitu ya. mm, Dia nyium nyium sambil ngeraba-ngeraba. Terus dia bilang gini, kemarin sama ayah nggak sampai gini kan, mm, kata dia gitu. Terus dia mm, tetap, karena aku mulai berisik mungkin ya, mungkin takut ada orang yang dengar atau gimana, mm, akhirnya sama dia dilepas, dia pergi. mm, Dia pergi tuh. Nah, pas dia pergi, aku nangis kan. Karena mm. aku ngerasa, aduh ini udah nggak bener di sini. Maksudnya Iya, kayak ini ayah, bapaknya, iya anaknya ayah sama ayahku juga. gini. Maksudnya Mm, kakakku juga berani kan kayak mm, gitu. Ini mm, wah ini udah nggak bener. Ini mm. bakalan kedepannya kalau aku terus-terusan di sini pasti bakal Bahaya. ada kejadian yang lebih dari itu. Nah, itu dia. Minum dulu, minum. Sebelum ke cerita berikutnya. Terus apa yang kamu lakukan? Akhirnya saat itu aku nangis. Setelah nangis, aku telepon temen aku. Kebetulan dia ngekos. Terus aku telepon, Put, gue mau ke kosan lu deh sekarang. Bisa nggak kalau gue ikut tinggal juga di sana? Saya kayak gue gak bisa deh kalau misalkan harus tinggal di rumah lagi. Mm, Terus kata dia, kenapa? Kenapa cerita? Ayah lu mm. mulai lagi, berulah lagi. Oh, tahu dia. Ya dia tahu. Lu diapain di rumah? Mhm. Gimana cerita-cerita? Nah, ada aja ceritanya deh. Yang penting sekarang boleh nggak nih gue kalau misalnya ikut tinggal juga? Oh ya nggak apa-apa sih. Lu kesini aja, tinggal di sini aja nggak Mhm, apa-apa. mhm, Akhirnya mhm. aku packing barang, nggak Mhm. nggak mikir banyak, aku packing barang.
masuk-masukin baju-baju aku semua, aku pergi. Jadi pas aku pergi itu orang tua aku nggak ada yang tahu. Nah, terus nyariin dong. Nah pas aku di kosannya Putri teman aku ceritain semuanya, terus dia kaget, nggak nyangka gitu ya, maksudnya kayak kok bisa gitu loh kakak sama ayah aku berani kayak gitu. Akhirnya dia bilang, udah nggak usah pulang lagi ke rumah, lu diem aja di sini. Kalau misalkan lu nggak berani izin sama mama lu, biar gue yang izin. Dia bilangnya gitu. Terus akhirnya nggak apa-apa Put, biar gue aja yang izin sendiri, nggak apa-apa. Akhirnya aku telepon mamaku, tapi pas aku ngabarin mamaku itu, aku nggak ceritain soal kakakku sama ayahku itu. Aku cuma bilang, aku capek kalau bolak-balik ke rumah jauh dari RS, jadi aku ngekos bareng Putri ya biar lebih dekat, aku bilang gitu. Terus kata mamaku, ya gimana dek, kita kan di sini, maksudnya kita baru bentar gitu, belum lama gitu kita ngumpul-ngumpul lagi, masa ya kamu udah misah-misah lagi, kita kan tujuan kita ke sini kan ya biar bisa kumpul sama kamu, kamunya malah ngekos, kata Terus dia gitu. kata dia, Saya, aku nangis di situ, maksudnya kayak aku juga pengen sebenarnya ngumpul-ngumpul cuma nggak bisa kan. Iya, ngomong. tapi karena ya gimana kalau aku diam di sana, takutnya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kan. Karena aku bilang, maaf ya mam, bukannya aku nggak mau ngumpul, tapi emang aku capek banget kalau harus bolak-balik, kan mama tahu aku kerja di RS, jam kerjanya bisa 24 jam. Aku jauh banget kalau bolak-balik. Akhirnya mama aku ngerti, aku ngekos deh. Dan sampai sekarang aku tidak pulang ke rumah. Tidak pulang ke rumah. Dan berarti aman ya, tidak sampai kejadian amit-amit gitu kan? Enggak sampai Nggak sih, sampai. Terus pacar alhamdulillah. kamu apa kabar? Udah Tahu? putus sih sekarang. Oh, udah putus. Kenapa putus? Udah ya toksik juga lah hubungannya. Toksik dalam arti? Dia gimana ya? Kebetulan pacar aku ini dia ada keturunan Arab. Jadi orang tuanya mau dia sama yang Arab juga Oh, gak gitu. disetujuin. Jadi aku sempat dimaki-maki juga sama keluarga besarnya. Jadi aku pikir kayak, ah nggak usah lagi. Dimaki-maki by WA. Aku Ditelepon. ditelepon terus dimarah-marahin. Jangan deketin lagi ya anak saya, gini-gini. Saya nggak pernah ngajarin anak saya pacaran, nah gitu-gitu. Jadi ya daripada saya yang Ribet. ya kayak udah terus aja, laki-laki banyak. Ya udah. Tapi sebenarnya dari pemikiran kamu ini sebenarnya kamu orangnya cukup, aku lihat ya, cukup tenang pembawaannya, cukup cerdas. Maksudnya cerdas dalam arti nggak berbuat yang konyol gitu kan pada saat kamu bisa aja pada saat itu kayak ngelawan gitu ya, nolak, akhirnya ntar malah kamu di KDRT atau kamu malah diperkosa balik gitu kan. Nah iya itu Istilahnya dia. kita tuh menghindar tapi caranya supaya semua selamat gitu, ya kan? Nah, Bener. itu kamu memikirkan cara itu gitu. Tapi ya tergantung situasi dan kondisi juga sih. Iya bener Kadang-kadang sih. juga ada kalanya kita harus bertindak cepat, tegas gitu Iya. kan. Tergantung dari karakter orangnya. Ya syukur-syukur ya kamu nggak diapa-apain sama ayah tiri dan kakak tiri kamu gitu kan. Masih ada waktu untuk kabur gitu ya. Iya bener. Masih ada space untuk kamu set gitu, menghindar. Terus ada cerita apa lagi yang setelah kamu ngekos ini, kamu kenalan lagi dong sama cowok setelah putus? Nah, kemarin-kemarin itu jadi kakak sepupu aku ini dia ikut syuting ceritanya. Nah, Kakak sepupu, kakak tiri atau kakak sepupu? enggak, jadi sepupu aku tapi dia lebih tua dari aku, Oh, perempuan. beda orang lah ya, Iya, beda yang orang. perempuan, oke. Jadi Terus? dia syuting-syuting. Nah kebetulan aku nih resign dari rumah sakit karena udah nggak sanggup lah, maksudnya dari jam kerjanya segala macam tuh udah nggak sanggup. Jadi waktu itu aku kan kuliah ambil kelas karyawan, jadi online aja gitu kuliahnya. Jadi aku nganggur di situ, kayak aduh nggak ada pemasukan apa-apa kan. Nah kebetulan kakak sepupu aku ini ngajak lah gitu, ayo mau ikut gak gitu, mau lihat gak gimana sih syuting gitu. Oh boleh tuh. Akhirnya udah tuh kan aku ikut lah jadi nemenin dia syuting gitu kan. Aku nggak ngapa-ngapain, cuman ngeliatin gitu-gitu doang. Nah pas di situ diajak ngobrol lah sama kru-kru di sana gitu kan. Ini siapa gitu, kenalin dong, kenalin gitu-gitu. Anak baru nih, gitu kan? Kayak, kamu jadi apa di sini gitu. Oh enggak, aku cuman ikut kakak aja. Oh ikut doang, sayang kamu kan cantik, ikut aja syuting, kata dia gitu. Minta sama kakak kamu ikut syuting, kata dia. Iya iya, aku cuma kayak ya udah iya aja gitu. Nah di situ
ada salah satu sutradara di situ. Terkenal nggak saudaranya? Hmm. Hmm? Dia lumayan sih di production house yang emang lumayan gede. Oke. Nah, Inisialnya inisialnya gini, hmm, cowok dong. cowok. Dia nggak biasa ngerjain iklan, sinetron atau film. Layar lebar kadang di sinetron juga. Masih muda usianya, Masih muda. berkeluarga. Enggak. Oh ya, Setahu aku enggak. Jadi masih wah, muda umurnya. Cuma beda sepantaran 4 sama kamu, tahun. sama Beda 4 kamu. tahun sama aku. Kan aku 20, dia 24. 24 udah jadi sutradara. Mm-mm. Wow. Karena mungkin karena yang aku denger sih ayahnya itu orang kantor. Oh, jadi pantes dia yang Jadi ditempatin ya di dia situ. cepet naiknya Cakep. jadinya. Cakep, Kak. Masa? Blasteran. Enggak sih, dia orang Bandung. Apa namanya? Tapi lokal ya, maksudnya nggak ada darah Chinese, nggak Enggak ada. sih, lokal Oh, gitu. oke. Nah, dia Mm-mm. apa ya, dari stylenya oke. Terus ya, dia nih eye catchy lah. Maksudnya kayak aku ngeliat dia, Mm-mm. wah ganteng nih gitu. Mm-mm. Terus aku tanya, itu siapa? Sutradara gitu. Oh, sutradara. Kan aku jadi kayak, aduh, gak enak gitu kan. Udah tuh Mm-mm. dia. Aku Mm-mm. cuma ngeliat-ngeliat aja tuh, ngelirik-ngelirik dari jauh. Mm-mm. Mm-mm. Besoknya aku ikut lagi. Mm-mm. Ikut Jadi lagi jadi kan. kamu syuting nih atau Enggak, nemenin doang? nemenin doang Mm-mm. awalnya, nemenin aja. Nah, pas aku ikut lagi itu, kebetulan di situ lagi butuh peran pengganti. Jadi stand in gitu, karena si pemainnya ini nggak bisa datang karena ada keperluan mungkin. Jadi kamu dapat peran dong, Nah, iya, karena dapat dialog dong. nggak dialog. Jadi cuma peran pengganti buat belakangnya doang, atau pas adegan adegan jatuh, atau pokoknya karena Oh, stand in ya namanya ya. stand in. Mm-mm. Mm-mm. Nah, jadi si sutradaranya itu ngelihat aku. Ini oke nih katanya gitu. Ini oke Mm. nih, dari rambutnya juga udah pas katanya. Mm-mm. Udah, lu aja ya katanya gitu. Mm-mm. Jadi apa kak? Peran pengganti, udah siap-siap sana ke wardrobe apa gitu. Mm-mm. Cuek orangnya. Mm-mm. Jadi pas di lokasi itu dia kayak cool, cuek gitu. Maksudnya kayak Mm-mm. suka banget lah gitu. Maksudnya udah ganteng, Mm-mm. cuek gitu Mm-mm. kan, nggak sana sini. Mm-mm. Gak Kayak, ganjen. ya, aku seneng nih ngeliatnya kayak, aduh Mm-mm. ganteng nih, bisa nggak ya gitu. Mm-mm. Bismillah gitu. Sudah tuh aku ke wardrobe, aku tag lah di situ aku tag. Nah, eh pas udah selesai tag, kebetulan dia kan sutradaranya bagus nih katanya. Bagus nih, ntar besok datang lagi ya kayak gitu. Udah biar dijadiin stand in nanti, biar seterusnya kalau ada stand in dia lagi lu aja katanya. Gak usah Mm. cari-cari yang lain katanya. Mm-mm. Terus aku Dibayar seneng berapa tuh. tuh jadi stand in? Lumayan sih Kak. Sehari tuh bisa 1,5, tergantung adegannya sih. Oh, Kalau tapi full ya 24 jam nggak standby. full, jadi tergantung scene-nya. Hmm. Kalau misalkan nanti kan ada trafficnya di sana, Mm-mm. nanti ditanya kak kira-kira scene yang ini berapa banyak gitu. Oh cuman sedikit, misal kayak cuman 3 scene. Kalau Mm-mm. misalkan udah selesai ya pulang Oh gitu, gitu. tergantung seselesainya lah ya. Selesainya gitu. Terus. Terus udah tuh akhirnya aku seneng kan karena dia lihat seneng sama aku nih, kayak udah lu aja terus di sini kan, aku jadi sering lihat dia kan jadinya kayak Mm-mm. udah tuh akhirnya aku seneng, terus lumayan juga dibayarnya. Aku sering lah ke sana, terus ngeliat Mm-mm. dia kayak curi-curi pandang lah sedikit. Mm-mm. 4 hari aku ke sana, pas hari keempat ini kakak aku gak ada peran di situ, jadi aku sendiri butuh stand in, tapi kakakku lagi nggak ada scene-nya di situ, jadi dia nggak Mm-mm. datang. Aku Mm. datang sendirian di situ. Mm-mm. Aku datang sendirian. Pas udah aku selesai, itu selesainya udah agak malam sih, kayak jam 10 lah, jam 10 Mm-mm. malam. Tiba-tiba dia nyamperin, kakak lu mana? Katanya gitu. Nggak datang ya dia? Iya, nggak ada dia hari ini. Oh, balik sama siapa? Katanya. Mm. Paling ya online lah, Gojek paling. Terus, Mm-mm. mau bareng nggak? Katanya gitu. Mm. Nggak usah kak, nggak apa-apa. Aku ini apa, biar ini aja pesan ojol gitu. Mm-mm. Terus dia bilang, udah nggak apa-apa, gue bawa mobil. Katanya gitu. Udah yuk Mm. bareng aja. Udah tuh akhirnya, Mm-mm. ya udah deh nggak apa-apa. Udah tuh naik, akhirnya bareng diantar pulang, tanya-tanya, ya ngobrol lah gitu, kayak Mm-mm. umur berapa gitu, terus Mm-mm. siapanya ini, saya ditanyakan Mm-mm. kamu tuh Mm-mm. ada hubungan apa gitu. Mm-mm. Oh, ponakan gitu-gitu, pokoknya Mm-mm. nanya-nanya gitu. Udah punya pacar belum katanya. Mm-mm. Kebetulan belum sih kak. Mm-mm.
oh sama saya juga nggak ada pacar katanya gitu. Wis. Terus Ya udah, emang rumahnya searah? Dia rumahnya di mana? enggak searah rumahnya. Jadi aku ke kiri, dia ke kanan harusnya. Tapi karena dia niat mau nganterin aku dulu.